Gereja Katolik Santo Mikael Surabaya mengadakan misa harian dengan menyertakan doa untuk wafatnya Paus Fransiskus. Foto Paus Fransiskus juga dipasang di depan umat. Romo Catur Prastowo yang memimpin misa harian menyampaikan doa intensi untuk meninggalnya Bapak Paus Fransiskus. Dalam khotmah, Romo Catur juga mengingatkan umat akan banyaknya teladan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, antara lain menghargai sesama manusia tanpa memandang strata sosial, gender, dan juga agama. Umat juga diingatkan bahwa dalam misa Paskah yang dipimpin Paus Fransiskus, Gereja Katolik mendorong perdamaian di daerah perang seperti Palestina, Ukraina, serta kawasan lain di tengah yang dilanda konflik. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan yang dinyatakan kepada. Dan kita menuju produser lapangan CNN Indonesia Andreas Wicaksono di Gereja Keuskupan Surabaya. Selamat malam, Andreas. Jadi bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan? Ya, Bram, selamat malam. Saya saat ini tepatnya berada di Gereja Katolik Santo Mikael Surabaya di kawasan Tanjung Perak. Baru saja misa harian sudah selesai. Dalam misa harian itu diselipkan juga doa, atau dalam istilah tradisi Katolik adalah intensi misa, yaitu mereka mendoakan juga Paus Fransiskus yang tadi meninggal dunia. Doa itu diselipkan di dalam misa harian ini. Jadi misa yang tadi dilaksanakan memang bukan misa requiem atau misa yang dikhususkan untuk misa mengenang seseorang yang sudah meninggal. Ini adalah misa harian. Tadi persiapannya begitu mendesak ya, karena kabar yang diterima oleh umat Katolik termasuk juga gereja-gereja Katolik, para imam-imam di paroki juga sangat mepet. Saya terus terang tadi sempat menghubungi ke beberapa gereja, salah satunya adalah gereja sini. Saya langsung menghubungi kepala parokinya, yaitu Romo Agustinus Catur Prastowo, dan beliau mengatakan bahwa hari ini memang akan ada misa harian biasa yang diintensikan untuk meninggalnya Bapak Paus Fransiskus. Nah, untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Romo Catur. Silakan Romo, agak mendekat supaya frame kita terlihat. Nah, Romo, bisa dijelaskan ini tadi memang persiapannya begitu mendesak, Romo, ya, cepat sekali. Dalam hitungan jam segala sesuatunya sudah tersedia. Romo, misa terlaksana, juga ada foto Bapak Paus yang disiarkan lewat OHP, lewat LCD, Romo. Bisa dijelaskan lagi bagaimana persiapannya tadi, Romo? Ya, karena hari ini masih Oktav Paskah, maka kami menghormati Oktav Paskah itu. Dan hari ini kita merayakan Oktav Paskah, namun intensi untuk Bapak Sri Paus yang meninggal, karena kita menghormati beliau sangat begitu luar biasa dalam memimpin gereja Katolik. Oleh karena itu hari ini kami misa dengan intensi misa Bapak Sri Paus. Nanti kalau sudah ada himbauan dari keuskupan, kemungkinan besok kami akan merayakan misa requiem khusus untuk Bapak Sri Paus dengan liturgi misa arwah, jadi liturgi warna ungu. Nah, tapi kami juga dalam Oktav Paskah itu kan selama 7 hari. Jadi kita masih mengenangkan perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Namun sekarang ini kita lanjutkan dengan doa rosario. Maka umat kami ajak untuk doa rosario. Mereka sekarang di dalam gereja sedang doa rosario. Memang kabar itu begitu mepet, dan saya sendiri tadi masih bersih-bersih. Kemudian ada tamu, tiba-tiba malah tamu itu yang memberi kabar tentang berpulangnya Bapak Paus. Akhirnya saya dengan cepat mengirimkan pesan kepada DPP dan juga ketua-ketua lingkungan untuk hadir ke gereja dalam perayaan Ekaristi ini. Maka akan kami usahakan kemungkinan sampai 3 hari untuk intensi Bapak Sri Paus, tetapi besok khusus untuk requiem. Dan kemudian juga dilanjutkan dengan doa rosario. Doa rosario, kenapa kita doa rosario? Karena kita percaya kepada Bunda Maria, kita punya devosi kepada Bunda Maria, Bunda Tuhan Yesus, yang akan membawakan doa itu untuk keselamatan jiwa Sri Paus kepada Tuhan Yesus.
karena Bunda Maria adalah Bunda Tuhan Yesus, pasti akan mendengarkan bundanya, doa bundanya kepada anaknya itu untuk peristirahatan kekal Sri Paus. Baik Romo, tadi ini memang persiapannya begitu cepat ya Romo, mendadak. Bahkan ada beberapa umat tadi yang sebelum masuk misa tidak tahu apa yang terjadi, kenapa banyak media di sini, kenapa ada foto paus. Apa sempat Romo berinteraksi dengan mereka, ada pertanyaan dari mereka, apa yang terjadi, bagaimana interaksinya Romo? Ya, karena kabar itu kan harus kita pastikan dulu. Ini benar-benar, karena dulu-dulu juga ada kabar seperti itu, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang benar. Tapi setelah dari keuskupan menyatakan ada kabar meninggalnya Sri Paus, maka akhirnya sosial media itu sangat luar biasa kalau kita gunakan dengan baik. Maka kami juga ada grup kelompok ketua lingkungan, juga DPP, pengurus-pengurus gereja itu, maka saya share di situ. Ada juga yang sudah men-share tentang kabar berpulangnya Sri Paus, maka akhirnya saya WhatsApp, WA kepada mereka, tolong sampaikan kepada umat untuk hadir di gereja untuk ikut perayaan Ekaristi dengan intensi Sri Paus yang telah berpulang, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Kami turut berduka juga atas meninggalnya Bapak Paus. Iya, Silakan baik. Romo, terima kasih. Ya Bram, esok sore Keuskupan Surabaya menyatakan akan menggelar misa requiem sekaligus akan dilanjutkan dengan jumpa pers oleh Uskup Surabaya, yaitu Monsinyur Agustinus Tribudi atau yang biasa disapa dengan Romo Didi. Sekian Bram. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Andreas Wicaksono melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.